Kawan-kawan, sebelumnya kita semua sempat dibuat cemas saat melihat nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh angka lebih dari 18.000 per dolar Amerika Serikat akibat gejolak ekonomi dunia. Di media massa, berita tentang ancaman inflasi, kenaikan harga barang, dan turunnya daya beli masyarakat langsung menjadi obrolan hangat. Namun, pasar keuangan kita tidak tinggal diam pasrah pada keadaan. Bank Indonesia langsung mengambil langkah cepat dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 BPS menjadi 5,25%. Ditambah lagi, kita punya modal kuat berupa cadangan devisa sebesar 136 miliar dolar yang berfungsi sebagai benteng pertahanan. Hasilnya mulai terasa minggu ini. Rupiah perlahan menguat kembali ke kisaran 17.600 rupiah per dolar. Meski begitu, perjuangan belum selesai. Ekonomi dunia masih mendung akibat ketegangan perang global dan harga minyak dunia yang naik turun. Belum lagi mata uang dolar Amerika Serikat, indeks DXY yang masih sangat kuat karena Amerika mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lama, higher for longer. Kondisi dilematis ini pernah diingatkan oleh ekonom Danny Rodrik dalam bukunya The Globalization Paradox. Rodrik menjelaskan bahwa sebuah negara seringkali terjebak dalam benturan ketika harus menyeimbangkan antara kedaulatan nasional, integrasi ekonomi global, dan penguatan ekonomi dalam negeri. Ketika situasi global sedang bergoyang, maka fondasi ekonomi domestiklah yang harus diperkuat. Tujuannya jelas agar badai dari luar tidak merusak stabilitas inflasi kita yang saat ini masih aman di angka 3,08%. Langkah cepat pemerintah dalam menstabilkan pasar menunjukkan bahwa Indonesia punya rem darurat yang bisa diandalkan saat krisis. Namun, situasi yang membaik ini jangan sampai membuat kita terlena. Pemerintah dan BI tetap harus lincah meramu kebijakan agar sektor usaha dan pasar tradisional tetap bergerak. Meskipun kita berada di era suku bunga yang tinggi. Ke depan, pemerintah perlu menjaga komunikasi yang transparan agar investor tetap percaya pada pasar Indonesia. Di sisi lain, kerjasama perdagangan menggunakan mata uang local currency transaction, dengan negara mitra harus diperluas agar kita tidak melulu bergantung pada dolar Amerika Serikat. Mari tetap tenang dan mengawal kebijakan ini karena menjaga stabilitas ekonomi adalah kunci utama untuk melindungi isi dompet masyarakat dan masa depan bangsa. Kebijakan BI menaikkan suku bunga efektif meredam kepanikan pasar. Namun ini adalah obat pahit bagi sektor real. Suku bunga tinggi berisiko mencekik kredit UMKM dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sinergi fiskal moneter harus memastikan bahwa penguatan rupiah tidak dibayar mahal oleh lesunya daya beli masyarakat bawah. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada stabilitas angka makro, melainkan wajib menjaga perputaran uang di pasar tradisional agar tetap hidup